Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Nah, kali ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar masif dan super penting, yaitu modernisasi udara Republik Indonesia di tahun 2026. Langsung aja kita mulai ya. Kita sekarang ini lagi ngeliat transformasi militer yang bukan main-main. Ini bukan sekedar peremajaan alutsista biasa loh. TNI Angkatan Udara kita lagi ngelakuin pergeseran besar-besaran. Dari yang dulunya pakai platform warisan masa lalu, sekarang langsung loncat ke adopsi teknologi generasi 4,5 yang mutakhir. Kenapa ini mendesak banget? Coba deh kalian bayangin, gimana sih caranya mengamankan langit di atas 17.000 pulau? Ruang udara kita itu membentang panjang banget di garis khatulistiwa. Ujung ke ujungnya itu jauh banget. Dari sibuknya Selat Malaka di barat sampai ke perairan Papua yang luas di timur. Jaga wilayah kedaulatan dengan geografis seunik ini nggak cukup cuma modal jumlah pesawat yang banyak aja, tapi butuh kecepatan, jangkauan terbang, dan pastinya teknologi yang saling terhubung. Nah, ngomong-ngomong soal kesiapan, ada satu angka yang bikin kita mikir nih. 51,51%. Ini adalah angka proyeksi pencapaian Minimum Essential Force atau MIF pada pertengahan tahun 2025 nanti. MIF ini kan ibarat kompas utama buat modernisasi pertahanan kita yang udah dicanangkan sejak 2010. Target awalnya 100% di akhir 2024. Tapi ya, realitanya tertunda gara-gara banyak hal, termasuk realokasi anggaran besar-besaran pas pandemi COVID-19 kemarin. Angka 51% ini ngasih lihat dengan jelas kalau masih ada celah besar antara target ideal sama kondisi di lapangan. Makanya, celah ini yang sekarang lagi dikejar dengan kecepatan penuh sama pemerintah lewat strategi pengadaan yang super agresif. Dan langkah agresif tadi ngebawa kita ke titik balik bersejarah di tahun 2026. Pesawat tempur legendaris BAE Hawk yang udah puluhan tahun jadi tulang punggung pertahanan, perlahan mulai digantiin sama jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis. Ini bener-bener lompatan teknologi yang gila sih. Bahkan, 3 unit pertama Rafale ini udah mulai mendarat di Lanut Roesmi Nurjadin, Pekanbaru, bulan Januari 2026. Perlu kalian catat nih, Rafale itu bukan jet tempur biasa. Dia ini punya kemampuan omni-roll. Maksudnya, dalam satu kali terbang aja, jet ini bisa langsung ngamanin supremasi udara, ngebom target di darat dengan presisi tinggi, plus ngelakuin pengintaian maritim sekaligus. Hebat banget kan? Kalau kita bongkar komposisi armada tempurnya di 2026, kita bisa lihat daya pukul udara kita sekarang jadi super beragam. Kita punya total pesanan 42 unit Rafale, yang 6 diantaranya bakal beroperasi penuh di pertengahan tahun ini. Terus, kita juga tetap mengandalkan 33 unit F-16 yang aktif. Nah, beberapa unit F-16 ini udah di-upgrade lewat program Falcon Star EMLU biar radarnya makin canggih dan usia pakainya makin panjang. Jadi cocok banget buat patroli perbatasan harian. Buat kelas beratnya, pertahanan kita tetap dijaga sama 16 jet Sukhoi Su-27 dan Sutoidi. Terus yang komen mentaling baru nih, ada rencana buat datengin 24 jet tempur ringan MT-346F dari Italia. Tapi ya, nggak semua rencana berjalan mulus. Geopolitik itu terbukti bisa berubah cepat banget. Coba perhatiin pernyataan mengejutkan dari Boeing di tanggal 3 Februari 2026 ini. Mereka pada dasarnya ngomong kalau kampanye penjualan mereka ke Indonesia udah nggak aktif lagi. Padahal mundur ke tahun 2023, Indonesia dan Boeing udah penuh optimisme tanda tangan kesepahaman buat beli 24 jet F-15EX Eagle II yang canggih abis. Tapi ternyata kesepakatan triliunan itu mentok dan akhirnya dibatalkan. Ini nunjukin ke kita realita kerasnya pengadaan militer internasional. Sesuatu yang kelihatannya udah pasti, bisa aja tiba-tiba hilang. Dan ini maksa Angkatan Udara buat terus beradaptasi, cari alternatif dengan sangat cepat. Dan beradaptasi itu bener-bener yang dilakuin sama Indonesia. Gerakannya cepat dan taktis banget. Cuma sehari setelah batalnya F-15EX dikonfirmasi di Singapore Airshow 2026, Indonesia langsung bermanuver, tanda tangan Letter of Intent sama Leonardo dari Italia buat ngeborong 24 unit M346F Block 20. Langkah ini cerdas banget sih. Kenapa? Karena pesawat ini nggak cuma buat gantiin armada BAE Hawk yang udah tua buat sekedar latihan pilot tingkat lanjut, tapi varian F yang kita incer udah dilengkapin radar ASA mutakhir buat ngelacak banyak target sekalian. Plus, ada sistem Link 6 juga buat komunikasi pertukaran data secara real time. Combo ini bikin dia jago banget kalau diterjunin buat misi serangan ringan dan patroli udara harian. Oke, sekarang kita geser dikit ngomongin gimana pengadaan ini ngebangun kapasitas logistik tempur kita. Pertahanan di atas ribuan pulau itu mutlak butuh mobilitas tinggi. Jadi, kunci utamanya ada di MRTT atau Multi Role Tanker Transport. Buat ngebantu ini, Indonesia datengin pesawat raksasa Airbus A400M Atlas. Bayangin, pesawat ini bisa ngangkut kargo sampai 37 ton dan bisa mendarat mulus di landasan kasar daerah pedalaman. Nggak cuma itu, sebagai pesawat tanker, A400M ini memungkinkan
memungkinkan jet tempur kayak Rafale buat ngisi bahan bakar langsung di udara loh. Ini otomatis melipat gandakan jangkauan operasi tempur mereka tanpa perlu repot mendarat balik ke pangkalan. Benar-benar kepingan puzzle yang selama ini hilang buat melindungi seluruh Nusantara. Selanjutnya, mari kita masuk ke dimensi perang masa depan, sistem tak berawak alias drone. Indonesia beneran nyemplung ke revolusi nirawak ini secara masif dengan pesen sistem canggih dari Turki. Kita punya 6 unit drone angka S, yang 3 diantaranya udah nyampe dari akhir 2025. Drone ini dikendaliin langsung lewat satelit, jadi bisa dipakai buat ngintai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia tanpa batas line of sight. Nggak cuma itu, kita juga pesan 9 unit drone tempur kelas berat Akinci yang bisa bawa rudal-rudal pintar. Dan yang bikin bangga banget, di dalam negeri, proyek drone nasional buatan anak bangsa kita, Elang Hitam, udah sukses uji terbang pada Juli 2025 kemarin. Ini beneran menandai lompatan besar Indonesia menuju kemandirian intelijen dan pengawasan udara. Pastinya, pesawat tempur secanggih apapun butuh banget dukungan pertahanan udara yang kokoh dari darat. Makanya, dibangunlah jaringan pertahanan berlapis yang sering disebut-sebut sebagai Kuba Baja Nusantara. Di titik vital Jakarta, kita perkuat perlindungan dengan sistem rudal NASAMS 2. Terus, kita juga ikutan proyek kolaborasi Trisula bareng Turki dan Ceko buat bikin payung pertahanan jarak menengah sampai jauh. Nah, yang paling narik perhatian dan benar-benar ngubah peta kekuatan kita adalah penempatan rudal balistika HAN dari Turki di Kalimantan Timur. Ini nyiptain efek gentar atau deteren sampai sejauh 280 km di sekitar ibu kota negara yang baru. Dan buat mastiin nggak ada musuh yang nyusup, semua sistem ini diawasi ketat sama 13 radar 3D Thales G400A dari Prancis yang nyapu bersih titik buta di penjuru negeri. Kalau kita telusuri lebih dalam daftar belanja gila-gilaan ini, ada satu pola geopolitik yang menurutku jenius abis. Coba deh lihat. Prancis, Turki, Korea Selatan, Italia, sampai Amerika Serikat. Betul banget. Indonesia sengaja beli sistem senjata utama dari 5 poros negara yang beda-beda. Ini jelas bukan kebetulan belaka. Ini tuh strategi masterclass dari pembuat kebijakan pertahanan kita buat ngejaga independensi strategi secara absolut. Dengan memecah ketergantungan dan gak bersandar pada satu kekuatan global doang, Indonesia sukses memposisikan dirinya sebagai kekuatan middle power yang tangguh. Kita nggak bisa didikte, nggak bisa dilumpuhkan, dan nggak gampang ditekan ancaman embargo sama satu negara manapun di dunia. Terus, kenapa sih diversifikasi ekstrim kayak gini tuh penting banget buat kita? Jawabannya ada di 2 akronim ini, CA, TSA, dan ITAR. Singkatnya, ini regulasi keras dari Amerika Serikat yang ngontrol ketat ekspor senjata dan bisa secara sepihak ngejatuhin sanksi ekonomi ke negara yang beli senjata dari musuh Amerika. Bayang-bayang ancaman sanksi inilah yang dulu ngebatalin rencana matang kita buat beli jet Su-35 dari Rusia. Belajar dari pengalaman pahit ditekan aturan asing, Indonesia sekarang ngambil sikap super tegas. Buktinya, pas kita baru-baru ini mesen 48 pesawat tempur generasi kelima KAAN dari Turki, Indonesia kasih syarat mutlak. Semua jet itu harus 100% bebas dari komponen ITAR Amerika Serikat. Benar-benar nggak ada tawar-menawar. Sikap berdaulat itu juga kelihatan jelas banget pas ngomongin ambisi jangka panjang kita buat punya jet siluman, alias teknologi stealth. Indonesia dengan berani ngamanin tiket masa depan buat pesawat tempur generasi kelima lewat keikutsertaan di program KF-21 Boramai bareng Korea Selatan. Meskipun negosiasinya sempat alot soal urusan pembayaran, akhirnya ada terobosan bersejarah nih di bulan April 2026. Lewat setoran senilai 600 miliar won, Indonesia resmi nerima serah terima prototipe 005 secara fisik dari Korea Selatan. Dan ingat ya, ini bukan sekedar buat dipajang di museum. Ini tuh aset riset super mahal buat insinyur-insinyur kita di PT Dirgantara Indonesia buat membedah dan neliti langsung teknologi anti radar dan avionik canggih dari jarak dekat. Jadi, kalau kita mundur selangkah dan ngelihat gambaran besarnya, kelihatan banget kan, kalau ini bukan cuma acara belanja militer yang serampangan, ini tuh peta jalan yang udah dikalibrasi super presisi. Tahun 2026 jadi fondasi awal yang kokoh lewat kedatangan jet Rafale dan aktifnya radar Thales. Momentum ini langsung disambung di 2027 pas sistem rudal Trisula mulai dikirim. Sampai akhirnya kita menatap ke tahun 2036 di mana mesin domestik kolaborasi Turki diproyeksikan udah siap jalan dan jet KAN yang bebas ITAR tadi benar-benar menyatu ke urat nadi armada tempur kita. Setiap langkah ini emang udah diatur buat nutup celah keamanan kita secara bertahap dan pasti. Sebagai penutup, coba deh kita renungin satu pertanyaan menarik ini.
Proyek raksasa modernisasi arsitektur militer yang baru aja kita bahas panjang lebar tadi, sebenarnya maknanya jauh lebih besar dari sekedar upaya ngamanin langit di atas 17.000 pulau. Ini pada hakikatnya soal proyeksi kekuatan negara kita di kancah global. Dengan punya armada udara yang modern, mematikan, terintegrasi, dan yang paling penting, mandiri dari tekanan asing. Gimana ya kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan menengah ini bakal ngubah keseimbangan politik di kawasan Indo-Pasifik yang lagi panas-panasnya? Dinamika krusial ini pasti bakal terus dipantau dengan sangat ketat sama negara-negara adidaya sampai 10 tahun ke depan. Oke, makasih banyak udah gabung di pembahasan seru kita kali ini ya. Dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Number 4, targeted broad, 250, 20 miles, 5,000 low. South Bearfall, just over the ridge. Engage. Someone, Sniper 4, confirm clear to descend. Hey, sir. Sniper 1, double target with Sniper 4, Bravo 065, 20 low. Everyone. Sniper 1, targeting 4, Bravo 060,